Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Putri Pratama, NPM 22004114429, PGSD 2022A yang diampu oleh Bapak Ludovicus Boman Wadu MPD. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas yang lainnya dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang saya pilih untuk direview yaitu Hakikat Pendidikan, Identitas Nasional, dan Integrasi Nasional. Nah, pada materi yang pertama yaitu Hakikat Pendidikan. Mahasiswa diharapkan untuk dapat menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu dapat menelaah apakah pendidikan kewarganegaraan itu. Yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang keempat yaitu dapat membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa dengan cara menelaah kata-kata seperti sarjana atau profesional warga negara. Dalam pertemuan kedua ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Di dalamnya terdapat bahwa sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik, yaitu bagi lulusan pendidikan menengah dan sederajat, sehingga mampu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penalaran ilmiah. Nah, dengan hal tersebut diharapkan agar lulusan tersebut dapat memiliki daya intelektual dan dapat menciptakan lapangan kerjanya sendiri dan juga mampu mengembangkan diri untuk menjadi profesional. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan tentang guru dan dosen, bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang dapat menjadi sumber penghasilan dengan mempunyai keahlian, kemahiran, atau kecakapan dan memiliki standar mutu. Sekarang, apakah warga negara itu? Yaitu warga, anggota, member dari sebuah negara, atau warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, yaitu bukan pada zaman Yunani kuno yang masih terdiri dari angkatan perang, artis, ilmuwan, atau filsuf. Sedangkan saat ini terdiri dari TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Pada poin kedua yaitu apakah pendidikan kewarganegaraan itu atau PKN. PKN secara teoritis menurut para ahli yaitu sebuah ilmu pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan bersikap serta bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan.
Secara historis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. PKN senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan di masyarakat. Sedangkan secara politis, PKN Indonesia akan terus-menerus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan pemerintah, terutama perubahan konstitusi. Yang keempat yaitu tantangan pendidikan kewarganegaraan yang lebih cenderung pada perilaku warga negara, yang diantaranya ada dua, yaitu positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara untuk mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk membangun negara. Nah, sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Nah, karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, sistem, serta evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Nah, memasuki materi yang kedua yaitu identitas nasional. Identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri, yaitu ciri-ciri, karakteristik, perasaan, serta keyakinan tentang kebahasaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, sehingga memudahkan bangsa yang lain untuk mengenali bangsa Indonesia. Pancasila adalah salah satu yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu melalui penerapan sikap dan perilaku yang ditampilkan. Pancasila sebagai jati diri bangsa dan keunikan dapat terwujud sebagai kesatuan. Poin yang selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Identitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu identitas primer dan sekunder. Identitas primer juga disebut dengan identitas etnis, yaitu yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder sendiri yaitu identitas yang dibentuk melalui rekonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka atau melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sedangkan secara politis, identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia, meliputi bendera negara yaitu sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional baik secara langsung maupun tidak langsung perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, untuk permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari bahwa dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan belajar secara berkelanjutan untuk menjadi warga negara yang bukan hanya baik tetapi juga cerdas. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu tentang mengapa identitas nasional itu penting bagi negara atau bangsa. Yang pertama yaitu agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain.
Ketika kita sudah dikenal oleh bangsa lain, kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa yang sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, yaitu menjadi sebuah negara atau bangsa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa tersebut. Yang ketiga, yaitu identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Nah, pada materi yang ketiga ini sekaligus menjadi materi yang terakhir yang akan saya review, yaitu integrasi nasional. Secara etimologi, istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya yaitu national integration. Integration yaitu kesempurnaan atau keseluruhan. Kata integer berasal dari bahasa Latin yang berarti utuh atau menyeluruh. Integrasi dapat diartikan sebagai pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nation artinya bangsa sebagai pembentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Sedangkan secara terminologi, istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Adapun jenis-jenis integrasi nasional yaitu seperti integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit, integrasi nilai, integrasi tingkah laku. Nah, dalam realitas nasional integrasi dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, pentingnya integrasi nasional yaitu untuk menciptakan kesetiaan terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, yaitu identitas nasional seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, dan ideologi nasional. Selain itu, juga berarti penyatuan keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Banyak ragam dalam disintegrasi seperti pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Yang selanjutnya yaitu perkembangan secara integrasi di Indonesia menurut Suroyo tahun 2002, bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia merdeka. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama yaitu model integrasi Impremium Majapahit yang bersifat kemaharajaan Impremium Majapahit. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial atau integrasi wilayah Hindia Belanda baru, sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah terentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia, yaitu membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka yang memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan. Penumbuhan kesadaran berbangsa dilalui dengan tahapan-tahapan, yaitu pertama masa perintis, yaitu di mana masa mulai pembentukan organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu masa penegas, masa di mana mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu masa percobaan, yaitu melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Yang terakhir yaitu masa pendobrak, yaitu masa semangat dengan gerakan kebangsaan Indonesia yang telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan.
pembangunan integrasi di Indonesia ada 5 faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Adalah yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan yang terakhir yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit atau massa, dan yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif. Tantangan dalam pembangunan integrasi ada 2, yaitu tantangan yang dihadapi, yaitu datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal yaitu tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan ras, suku, agama, dan geografi. Sedangkan dimensi vertikal tantangannya yaitu berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Dari materi-materi yang telah saya review dan yang telah diberikan oleh Pak Boman, kita semakin mengetahui hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional dan integrasi nasional, dan menjadi warga negara yang baik. Dan materi-materi yang diberikan oleh Pak Boman ini sangat lengkap, mulai dari pengertian-pengertian, bagaimana sejarahnya, contoh-contohnya, dan penerapannya sehingga mahasiswa dapat mengerti dengan jelas. Jadi, sekian dari saya mengenai review materi hakikat pendidikan, identitas nasional, dan integrasi nasional. Mohon maaf bila ada salah kata dalam saat menjelaskan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope